Di keluarga nggak malu. Tetapi puji Tuhan, ketika bapak ini sungguh datang bertobat, dia jarang marah. Itu artinya ada perbedaan. Haleluya. Jadi kalau dalam satu keluarga itu tidak sungguh bertobat, ada satu roh yang mengendalikan, marah-marah terus di rumah itu. Hai. Semua seperti pokoknya membentak-bentak semua. Iya. Jadi kita yang tahu ya dalam keluarga kita apa yang terjadi, apa yang sebenarnya. Ada bapaknya berzina, anaknya berzina. Itu ada satu roh yang mengendalikan. Yang tidak terlihat mata. Mamanya tukang, bapaknya maaf ya, bapaknya tukang kawin aja, anaknya juga demikian. Sebenarnya anaknya tidak suka tukang kawin. Ditengoknya bapaknya, ih bapak kok bisa kayak gitu. Tapi tiba-tiba dia juga seperti itu. Dia tidak suka melihat hal seperti itu. Tetapi karena roh jahat tadi mengendalikan satu rumah tangga itu, sehingga itu yang menurun. Haleluya. Jadi kalau kami di rumah ini yang bentak-bentak tidak, puji Tuhan. Mengambil pekerjaan kau sendiri, puji Tuhan. Tetapi yang saya lihat masih sini, kami masih suka bersantai. Suka kami. Ini yang perlu bertobat di tengah keluarga kami. Banyak waktu kami untuk berdoa, banyak waktu kami untuk memuji Tuhan, banyak waktu kami untuk baca firman. Tetapi kami masih memilih bersantai, kata Tuhan bertobat. Haleluya. Jadi lihat di keluarga kita apa yang sedang terjadi. Haleluya. Jadi anak-anak yang melihat orang tua suka marah-marah, doakan orang tua. Iya, itu tugas kita. Anak-anak orang tua yang melihat kelakuan anaknya agak lain dari firman, itu mendoakan anak-anak. Haleluya. Jadi makanya Indonesia penuh kemuliaan. Artinya Indonesia sudah jatuh ke dalam dosa. Datanglah pemberita firman. Mulai dari Nomensen, disambunglah sampai ke sekarang. Tugas kita sekarang juga. Haleluya. Tugas kita mau siapa aja. Jangan bilang aku masih muda, aku nggak usah lah. Aku masih tahap bersantai-santai kok. Masih tahap ini. Selagi masih muda juga bisa melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Indonesia dituai bagi Tuhan. Haleluya. Indonesia ini banyak orang jahat. Tetangga-tetangga nggak usah gini. Nggak usah untuk pandai-pandaian kita dulu mengkhotbahi orang. Nanti bisa kita ditampar. Nggak usah dulu. Berbanyak aja doa dulu. Adakan di dalam hatimu kerinduan melihat seseorang berubah. Itu aja dulu. Rindu kali aku melihat bapakku ini berubah. Contoh. Rindu kali aku melihat mamaku ini berubah. Rindu kali aku melihat opungku itu berubah. Doakan aja. Itu sudah melayani Tuhan. Iya. Kita lihat siapa aja keluarga kita. Kayaknya tidak sesuai dengan firman. Doakan saja. Tidak perlu orang lain tahu kita mendoakan. Satu pribadi. Tetapi sungguh Tuhan lihat itu suatu pelayanan yang sangat berharga. Nanti Tuhan sendiri, Tuhan udah doakan pula, udah berubah. Udah doakan gak berubah. Gak usah, yang penting kita doakan. Haleluya. Indonesia akan dituai Tuhan, keluarga kita akan dituai Tuhan. Kayak macam saya lah, ada keluarga aku yang masuk Muslim. Kalau logika, secara firman udah menginjili dia. Ada kakak saya masuk jadi mualaf. Secara firman udah menginjili, apa katanya tidak bisa lagi dilawannya. Saya bilang Tuhan Yesus melakukan mujizat, lalu dikatakannya juga maaf, Muhammad juga melakukan mujizat. Apa mujizatnya? Terbang ke bulan. Terbang ke bulan, saya katakan. Lalu dibilangnya, kapan kau tahu terbang? Pokoknya Muhammad juga melakukan mujizat. Dengan kata lain, secara logikaku sudah membuat semua yang bisa supaya dikembali kepada Yesus. Tetapi masih juga ditolaknya. Tugas saya hanya satu, saya akan tetap berdoa setia mendoakan. Haleluya. Saya akan tetap, mungkin keluarga kita yang sudah pergi ke sana tidak mau lagi datang kepada Tuhan Yesus. Gak usah kita stres, gak usah. Stres kita tidak bisa membawa mereka kembali kepada Tuhan. Berdoa aja, kasih karunia aku lah Tuhan. Kalau saya berdoa kepada kakakku itu, Tuhan, entah lewat mimpi pun jadilah Bapa, entah lewat penginjil pun tak bertemu di angkot jadilah Tuhan, caramu lah Tuhan. Haleluya. Kedat dan Debayot, anak-anak Ismail akan datang kepada Yesus. Haleluya. Jadi jangan kita didoakan berharap dan berubah, gak usah, doakan saja. Haleluya. Kitalah orang-orang yang dipilih, yang dipakai Tuhan. Haleluya. Itu kan ada itu pendeta Pak Rasul Lubis sedang tenar gerejanya karena mereka bisa membuat mujizat. Saya lihat di TikTok dia dikirim orang-orang berjilbab datang di gereja. Iya, Bapak itu mendoakan orang-orang
tiba-tiba sekarang penuh gereja. Orang-orang berjilbab datang beribadah. Sekalipun mungkin mereka hanya mencari kesembuhan, tidak menjadi masalah. Sekalipun di awal mereka datang hanya untuk mencari mujizat, tidak menjadi masalah. Biarkan Tuhan yang bekerja. Kalau memang dia mau menjadi pilihan panggilan Tuhan, dia akan datang lewat penyakitnya. Haleluya, haleluya. Jadi bersemangat kita ya. Untuk apanya aku di dunia ini? Kadang mau itu apalagi anak muda. Untuk apanya aku ya lahir di dunia ini? Gak jelas hidupku. Ayo ganti mulai dari sekarang. Hidupku jelas. Tuhan, bayangkan saudaraku, Tuhan membentuk kita di rahim ibu. Belum menjadi manusia, Tuhan sudah lihat kita siapa. Haleluya, belum menjadi manusia. Tuhan masih bertemu ibu kita dengan ayah kita. Tuhan sudah memilih kita dari ribuan itu. Jadi Rebeka, dia akan kupakai jadi pemenang. Kupakai membawa jiwa-jiwa, kupakai dalam pelayanan. Tetapi tinggal kita mau memilih apa tidak. Jadi dalam Tuhan ini harus ada kata kerjasama. Tuhan itu kasih. Oke, sekalipun dia memanggil aku untuk pelayanan, jika aku tidak mau memberi hati, Tuhan tidak pernah paksa. Tidak. Haleluya. Jadi anak-anak muda jangan ada berkata untuk apa aku di dunia ini. Aku lihat seperti ini gak jelas semua ini. Jangan. Saya diciptakan Tuhan ada tujuan yang besar yang mau Tuhan kerjakan lewat hidupku. Sekalipun belum bisa kulihat tujuan itu. Haleluya. Saya diciptakan Tuhan menjadi manusia. Tuhan buat tidak cara kebetulan. Tidak cara kebetulan aku terjadi ada di dunia ini. Tetapi ada suatu rancangan yang sudah Tuhan tetapkan di diriku. Sekalipun belum bisa kulihat apa itu yang ditetapkan itu. Haleluya. Jadi kita semua bermakna, berarti kita di hadapan Tuhan. Yuk mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita akan menari-nari. Haleluya. Orang-orang yang menari-nari memuji-puji Tuhan dalam ibadah, Tuhan katakan ku berikan kendaraan kemenangan yang tidak ada dijual dimanapun. Ayo, di mana ada toko kendaraan kemenangan? Mana ada kendaraan kemenangan? Gak ada. Hanya di dalam Yesus diberikan Tuhan. Amin. Kendaraan kemenangan. Hari ini kita benar-benar datang dengan sungguh hati di hadapan Tuhan. Sehingga dalam seminggu ini, haleluya, bukan karena kekuatan kita lagi untuk menjalani semua hidup kita, tapi karena sungguh sudah diperlengkapi kita mulai dari beribadah, pulang menjadi pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya,
Haleluya, semua dalam rencananya Tuhan. Satu lagi pujian bagi Bapa. Tuhan memberikan nyanyian baru. Amin. Yesus mencintai kita semua. Haleluya. Tuhan memberikan, amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-puji Tuhan, Tuhan kita. Banyak orang datang, yes, melihatnya datangnya dari satu, lalu percaya kepada Yesus. Sekali lagi, Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Yesus, Yesus kita. Banyak orang datang melihatnya dan menjadi satu, lalu percaya kepada Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Sekali lagi, Tuhan memberikan, amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa? Untuk memuji-puji Yesus kita. Banyak orang datang, banyak orang datang melihatnya dan menjadi satu, lalu percaya kepada Yesus cinta. Mari angkat tangan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya, haleluya. Firman-Nya digenapi, sekali lagi, firman-Nya digenapi. Amin. Silakan duduk, haleluya. Haleluya, haleluya. Ayo. Tidak bisa firman Tuhan tidak digenapi. Amin, amin, amin. Sekali Tuhan mengeluarkan, Amin. melepaskan suatu perkataan dari mulutnya, pasti terjadi. Contoh ya. Haleluya. Sekali saja Tuhan melepaskan perkataan dari mulutnya jadi. Contoh, sebelum Yesus lahir, berapa ribu tahun sebelum Yesus lahir, sudah dinubuatkan. Nubuat ini seperti ini, suara Tuhan lewat seseorang. Sudah dinubuatkan, padahal masih berapa ribu tahun lagi ada Mesias, tetapi ada satu nubuat, akan lahir seorang bagimu. Haleluya, akan lahir seorang bagimu. Haleluya, Amin. haleluya. Jadi artinya, itu gambaran bagi kita. Lama sesudah itu, nah ahli sejarah bisa membuktikan terjadi, lahirlah Mesias. Amin. Amin. Jadi kalau dikatakan akan lahir Mesias, kita juga harus percaya Yesus datang. Sama, tidak ada bedanya. Jika dinubuatkan Yesus lahir terjadi, dinubuatkan Yesus pasti datang ke dunia, pasti terjadi. Pasti. Tidak bisa tidak terjadi. Haleluya. Saya juga berpikir gini, ketika saya renungkan, ya Tuhan ya, masih berapa ribu tahun Maria mengandung, sudah dinubuatkan akan ada seorang darah. Darah itu anak gadis yang masih ting-ting maksudnya. Anak gadis
yang masih muda belia, sudah dipilih Tuhan, akan ada satu darah, anak darah mengandung, yang kandungannya dari Roh Kudus. Jadi, haleluya, yang dikandungnya itu berasal dari Roh Kudus. Jadi, lalu jika Tuhan berkata di Kisah Para Rasul 2, yang kamu lihat ini Yesus yang naik ke surga, yang kalian saksikan ini, yang terangkat ke surga ini akan datang kembali. Jadi, percaya nggak? Jadi Tuhan Yesus pasti datang. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Itu aja kita buat gambarannya ya. Jika dinubuatkan Yesus lahir padahal masih berapa ribu tahun lagi, sudah ada nubuatan terjadi. Nah, ketika Yesus terangkat ke surga lebih kurang 2000 tahun lalu, Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus bangkit. Haleluya. Lalu malaikat berkata, Dia akan datang. Haleluya, pasti jadi. Haleluya, pasti jadi, tidak bisa tidak, pasti harus jadi. Amin. Haleluya, terpuji nama Bapa. Haleluya. Haleluya. Ada satu lagu ya yang sama-sama kita belajar. Saya juga sungguh belum memahami kali, tapi sungguh saya rasa lagunya sungguh memberkati. Artinya gini, kita harus punya tujuan hidup. Haleluya. Tujuan hidup Tuhan akan pakai. Artinya kapanpun kita dipanggil Tuhan, haleluya, kita yang pernah mengalami hidup sudah pernah Tuhan pakai. Itu artinya, amin. Kapanpun Tuhan memanggil pulang. Soal, dengar baik-baik untuk kita. Soal dipanggil Tuhan bukan karena tua, bukan. Anak muda juga banyak yang panggil pulang. Anak-anak juga banyak yang dipanggil pulang. Haleluya, jangan bilang, aku masih muda aku. Mana mungkin Tuhan terus mengambil nyawaku, tidak bisa. Artinya, selama kita pernah hidup di dunia ini, pernah nggak kita jadi berkat? Selama kita ada di dalam dunia ini, contohnya saya lah ya, umur 50 lah di akhir tahun. Haleluya, umur 50. Sudah pernah nggak aku jadi berkat di dunia ini? Haleluya, sudah pernahkah aku? Sudah pernahkah orang merasakan sesuatu kebaikan? Sudah pernahkah orang bisa melihat Yesus dari hidupku? Haleluya. Sudah pernahkah orang bisa melihat gambaran Yesus dari hidupku? Bukan langsung dilihatnya nanti wajahku berubah jadi wajah Yesus. Bukan. Maksudnya gini, perbuatan-perbuatan Yesus sudah pernah nggak aku lakukan? Aku bukti nyatakan kepada orang lain. Itu maksudnya. Haleluya. Satu pujian bagi Bapa di surga. Haleluya. Hanya satu kerinduanku. Haleluya. Memang kalau cara logika lagu ini cocoknya ke orang tua, tetapi ketika saya berdoa tadi Tuhan katakan tidak. Ini semua lagu untuk semua orang. Karena masalah dipanggil mati, dipanggil pulang, tidak menjadi orang tua. Jadi lagu ini bukan menakuti ya, bukan. Bukan hanya orang tua yang bulat mati, tidak. Anak-anak bahkan dalam kandungan pun ada yang mati. Haleluya, mari kita ke pujian. Haleluya, penyembahan satu menunggu firman Tuhan. Kau sampai kapan akhir
menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Bapa di surga sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, bukan lagi hamba-Mu tapi Roh Kudus yang berbicara Bapa. Mengurapi bibir lidah hamba-Mu, menyampaikan Bapa isi hatimu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Bapa di surga. Roh Kudus supaya mengambil alih Tuhan, sehingga kami semua boleh dibangun di kota dan dihidupkan lewat firman. Firman adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat siang, selamat bertemu kembali di Tuhan. Kita boleh bertemu kembali dalam keadaan sehat. Ya, semua karena kasih karunia Tuhan ya. Selamat datang ya kepada anak kami ya, puji Tuhan. Sudah mau datang jauh-jauh ya. Ya, Om harap nanti bisa betah ya, Tuhan ya. Tuhan Yesus berkati. Ayo kita buka firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan dari Lukas ya. Kita buka Lukas. Kita buka Lukas. Ayo Lukas. Kita buka dari Lukas. Ayo. Ya, kita buka kitabnya yang di HP-nya ada. Kitabnya boleh dibuka. Ya. Ya, Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Oke, udah dapat? Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 berbicara tentang orang dusta ya. Ayat 11 sampai 19. Lukas pasal 17. Iya, 10 orang dusta. Judulnya itu ya, Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Ya, 10 orang dusta ya. Bentar ya. Sudah dapat? Ya, kita baca yuk dari ayat 11 yuk. Ya, saya bacakan ya, kita perhatikan baik ya. Ayo, saya aja membaca ya, kita perhatikan semua yuk. Demikian firman Tuhan Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang dusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Tuhan dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang ini adalah seorang Samaria. Ayat 17. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Tuhan selain daripada orang ini? Ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Haleluya. Saya beri kipasnya kepanasan. Buka dulu sini. Biar agak dingin kalau enggak. Oke. Sudah pernah apa? Dengar cerita ini? Udah, semua udah pernah dengar ceritanya ya. Tapi kita coba pelajari ya, karena kita coba cari apa makna dari cerita ini untuk kita ya. Ya, sudah pernah dengar cerita ini ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Pernah ya?
kita cerita tentang perempuan Samaria? Pernah ya, Yohanes pasal 4 itu ya. Jadi di sini Yesus berjalan di perbatasannya, di perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi Samaria itu penduduk orang Samaria, mereka itu agamanya mirip Yahudi, tapi bukan Yahudi, ya. Mereka percaya kepada Tuhan Israel, percaya, ya. Tapi ibadahnya agak sedikit berbeda. Kalau kita baca nanti di Yohanes pasal 4, mereka beribadah di gunung lain, bukan di Yerusalem, ya. Beda. Jadi Yesus ini menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi ada desa di perbatasan Samaria dan Galilea. Berarti desa itu mungkin di desa itu bercampur. Ada orang Yahudi, ada orang Samaria. Ya, itu maksudnya, ya. Karena nanti kalau di ayat apa nanti di ayat 17 ternyata yang disembuhkan itu yang datang kembali itu orang Samaria, bukan orang Yahudi. Ya, jadi kita bisa mengerti. Jadi ternyata Yesus ini masuk ke desa yang ada di dalamnya orang Samaria dan orang Galilea. Orang Galilea itu Yahudi, ya. Galilea itu provinsi Israel, ya. Galilea, di provinsi Galilea itu ada kota Nazaret. Nah, termasuk provinsi Galilea itu, ya. Kita baca ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Nah, jadi ya. Dari ayat 12 ini kita mengerti. Apa yang kita mengerti? Bahwa orang kusta ini sudah tahu siapa Yesus. Ya. Orang kusta ini sudah tahu siapa Yesus. Karena itu orang kusta ini datang menemui Yesus. Apa yang mereka tahu? Bahwa Yesus bisa membuat mujizat, bahwa Yesus bisa menyembuhkan mereka. Nah, mereka sudah tahu, ya. Sama kayak orang sakit. Kalau orang sakit, kalau mau sembuh datang ke mana? Datang ke dokter kan? Iya, datang ke dokter, datang ke rumah sakit. Demikian juga orang kusta ini. Mereka tahu Yesus bisa menyembuhkan mereka, sehingga mereka datang kepada Yesus. Ya, tahu. Tapi alangkah anehnya kalau orang sudah sakit nggak mau pergi berobat. Ya, kalau orang sudah sakit nggak mau pergi mencari kesembuhan itu aneh. Tapi kalau kita sakit mencari kesembuhan itu baru benar. Ya, ya. Jadi orang kusta ini mereka tahu mereka menderita. Mereka tahu mereka menderita, jadi mereka butuh kesembuhan. Dan kebetulan mereka tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka, ya. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Pertanyaannya sekarang, kenapa mereka berdiri tinggal agak jauh? Mereka tinggal berdiri agak jauh karena mereka tahu mereka penyakitan. Iya. Orang berdosa, ya, orang berdosa pasti tidak mau dekat-dekat orang benar, ya, karena mereka merasa najis, merasa kotor, tak mau, ya, jauh mereka berdiri, ya. Tapi mereka ini bijaksana, pintar, mereka mau sembuh, mereka mau datang, ya, mereka mau datang. Kalau kita lihat orang kusta itu, kalau di Perjanjian Lama sebenarnya orang kusta itu sama dengan orang yang dihukum Tuhan, ya. Di Perjanjian Lama orang kusta sama dengan orang yang dihukum Tuhan. Dan ketika mereka dihukum Tuhan, hukumannya bukan hanya sekedar penyakit itu, tapi mereka juga dikucilkan di masyarakat. Masyarakat mengucilkan mereka. Mereka nggak boleh dekat-dekat orang yang sehat. Kenapa? Karena takut nanti orang yang sehat itu menular. Ya, jadi mereka harus berdiri jauh-jauh, ya, karena takut menularkan penyakitnya. Coba kita buka di Imamat supaya kita tandai dulu yang ini tadi, ya. Lukas 7 sini kita tandai, jadi supaya kita mengerti kenapa penyakit kusta ini tidak berani berdiri dekat. Mereka berdiri jauh-jauh dari Yesus, ya. Coba kita buka di Imamat 13. Imamat 13 ayat 45. Kita tandai yang tadi, ya, kita kembali lagi, ya.
supaya kita mengerti sebenarnya bagaimana penyakit kusta ini ya. Imamat 13 ayat 45 46 Imamat. Jadi sana dijelaskan ya, Imamat 13 judulnya situ perikopnya penyakit kusta ya. Kita baca ayat 45 dan 46. Kenapa mereka berdiri jauh-jauh? Ya. Ya, karena penyakit kusta ini dia itu penyakit yang najis ya. Artinya menular, orang takut dekat, takut kena. Ya, coba kita baca di ayat 45 dapat ya. Imamat 13 ayat 45 dapat. Saya baca ya, kita perhatikan baik. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang camping. Artinya copang camping. Orang sakit kusta itu harus berpakaian yang copang camping. Kenapa? Supaya orang langsung tanda kalau pakaian copang camping itu penyakit kusta. Ya. Baru kedua dikatakan apa? Rambutnya terurai. Wah, nggak boleh rapi rambutnya. Wah, kan ini sudah sakit kusta, harus dibikin lagi penampilannya jelek. Kan tambah seram. Ya, rambutnya terurai. Nggak boleh rambutnya dirapikan, rambutnya harus acak-acakan. Dia tidak seperti orang gila. Ya, kalau rambut terurai seperti orang gila nggak? Ya, dia seperti orang gila lah. Pakainya copang camping, cabik-cabik, rambutnya terurai. Rambutnya dipanjangkan. Dikatakan lagi, dan lagi ia harus menutupi mukanya. Harus ditutupi lagi mukanya supaya orang nggak mengenal dia, siapa dia. Karena dia malu. Ya, malu. Kenapa? Kalau dikenal nanti dia, nanti keluarganya ikut malu. Jadi dia harus tutupi mukanya supaya keluarganya jangan terkenal. Oh, ini anak si Anu. Nanti keluarganya ikut malu. Jadi mukanya ditutupi supaya keluarganya jangan malu. Ya. Baru yang ketiga apa dikatakan lagi yang keempat? Sambil berseru-seru najis, najis. Siapa yang najis? Dia sendiri. Sambil berseru-seru dia bersama najis, najis. Mana? Artinya najis itu atau arti najis itu? Najis itu jijik, kotor. Itu arti najis. Najis, jijik dan kotor. Harus berseru-seru dia begitu. Mengatakan dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya kalau dia berkata begitu, nanti kalau ada orang lewat bisa menjauh, menghindar. Itulah ngerinya orang sakit kusta ini. Itulah ngerinya orang sakit kusta. Jadi kalau orang sakit kusta itu lewat, najis ya kan. Jadi orang tahu, orang lagi langsung pergi, menghindar jauh-jauh. Makanya tadi dikatakan di Lukas tadi dikatakan mereka berdiri jauh dari Yesus, nggak berani dekat-dekat. Karena memang begitu hukumnya kalau sakit kusta di zaman dulu ya. Najis. Baru dikatakan apa lagi di ayat 46? Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, memang benar ia najis. Ia harus tinggal terasing. Artinya apa tinggal terasing? Tidak boleh tinggal satu kampung, satu rumah dengan orang yang sehat. Ya, tidak boleh tinggal dengan orang yang sehat. Harus tinggal terasing, mereka tinggal di luar. Ya, artinya mereka harus hidup, bahasa kasarnya, gelandangan. Ya. Walaupun mungkin ada rumahnya, ada apanya, harus ditinggalkan, itu harus di luar tinggal. Karena apa? Bisa nanti membuat apa? Tertular yang lain. Ya, tertular yang lain. Di luar perkemahan, itulah tempat kediaman. Artinya di luar kampung. Ya, harus sana ada tinggal. Inilah yang dialami dan diderita orang kusta. Ya, sampai sini kita paham penderitaan orang kusta? Paham ya penderitaan orang kusta? Jadi orang kusta itu sangat menderita. Bukan hanya dia sakit fisiknya. Kusta itu dia penyakitnya itu dia mau makan daging. Jadi dagingnya nanti bisa habis. Ya, hampir seperti sakit diabetes. Ya. Dia dagingnya habis, nanti bisa habis tangannya, kakinya habis. Tapi bukan hanya itu, dia juga harus melakukan seperti ini tadi. Berpakaian cabi-cabi, rambut terurai, seperti orang gila dan mukanya ditutupi. Karena apa? Karena malu keluarganya. Keluarganya malu. Ini gambaran apa ini? Sebenarnya ini gambaran orang berdosa. Beginilah gambaran orang berdosa di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, orang berdosa itu gak ada ubahnya seperti orang gila. Orang gila yang berpakaian cabi-cabi, rambut terurai, ya.
memalukan, ya, mukanya ditutupi, tinggal terasing di luar. Artinya di luar apa? Di luar kawanan domba Tuhan. Ya. Ini gambaran orang berdosa sebenarnya, orang kayak kusta ini. Gambaran orang berdosa. Ya. Siapa yang berdosa di depan Tuhan? Ya, siapa yang belum kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, di hadapan Tuhan seperti orang kusta ini. Najis, menjijikkan. Ya. Najis dan menjijikkan. Apa dikatakan firman Tuhan? Kesalehanmu seperti kain kotor. Kesalehanmu seperti kain kotor, najis. Jadi semua manusia yang tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, di hadapan Tuhan najis, walaupun perbuatannya baik. Mereka baik, mereka suka menolong orang, suka begini, suka begitu, tapi di hadapan Tuhan semua najis. Seperti ayat ini, najis. Harus berkata najis. Semua perbuatan baik manusia, kalau di hadapan Tuhan dia sebelum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu najis. Karena firman Tuhan mencatat perbuatanmu adalah seperti kain kotor, najis. Jadi dari depan manusia sebenarnya semua manusia ini sakit kusta ya semua. Seperti ini, berpakaian cabik-cabik, rambut terurai dan harus menutup mukanya, memalu. Semua sakit kusta. Ya. Nampaknya ada kita kalau kayak gini, nampak sehat-sehat, normal. Ya. Di depan Tuhan sakit kusta ya semua manusia. Orang berdosa kalau belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, ya najis. Jangan sangka kalau kita sudah berbuat baik itu udah benar. Tidak. Najis. Ayo kita buka ayatnya yuk. Yesaya. Perbuatanmu seperti kain kotor, kata di sana. Yuk kita buka ayatnya. Yesaya pasal berapa coba? Siapa duluan dapat? Ayat siapa dapat ayatnya? Kesalehanmu seperti kain kotor. Yesaya berapa? Yesaya berapa? 64 Yesaya? 64 ayat 6. Iya. Yesaya 65. 64. Ayo buka dua ya. Supaya kita ingat kan Yesaya 64 ayat 5 ayo. Ya. Siapa yang dapat tadi baca dulu kuat supaya kita diberkati. Yesaya 64 ayat 5 ya. Iya, Yesaya itu tadi berapa tadi? Ayo baca yang kuat. Yesaya 64 ayat 6. Kesalehanmu seperti kain kotor ya. Dapat? Ayat 6 ya. Yesaya 64. Ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Oh iya. Iya. Ayo baca yang kuat. Yesaya 64 ayat 6. Iya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Iya, seorang najis. Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Iya, kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun lenyap oleh angin. Ya inilah manusia. Tadi dikatakan orang kusta tadi apa dikatakan? Najis. Jadi di sini di ayat 6 siapa yang najis? Demikian kami sekalian seperti seorang najis. Maksudnya seorang najis itu seorang kusta. Kenapa? Karena segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi di hadapan Tuhan perbuatan baik ada artinya. Ada artinya perbuatan baik. Kalau nggak kenal Yesus, harus kenal dulu Yesus Tuhan Juru Selamatnya, baru kita diselamatkan. Kalau tanpa kenal Yesus, kita di hadapan Tuhan hanya orang kusta kita semua, najis. Najis kita di hadapan Tuhan seperti orang kusta. Kesalehannya seperti kain kotor. Kalau bahasa Ibrani-nya kain kotor ini, ya, maaf ya, kain wanita ini, kain untuk wanita, ya, kain kotor, najis, menjijikkan. Kayak gitulah kita di hadapan Tuhan. Jadi jangan pikir bisa selamat karena kesalehan, tidak bisa.
Gak bisa ke surga karena kesalehan, gak bisa. Kita ke surga karena darah Yesus, karena pengorbanan Yesus. Ya, sampai sini paham kita ya? Siapa yang sakit kusta? Orang berdosa. Iya, orang tidak kenal Yesus itu sakit kusta. Jadi dari di perumpamaan ini dikatakan ada 10 orang. Ya kita lihat, kalau kita kembali ke Lukas tadi, ternyata ada 10 orang yang dari desa tadi, desa Samaria dan Galilea. Berarti di situ ada percampuran orang Yahudi dan bukan Yahudi. Kita bukan Yahudi, ya. Orang Yahudi dan bukan Yahudi sama-sama sakit kusta, itu maksudnya, ya. Jangan salah. Yang Yahudi bukan Yahudi sama-sama sakit kusta, dan ada 10 orang yang datang. Yuk kita lihat lagi di Lukas 17 tadi. Ya. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Kenapa? Karena mereka najis. Ayat 13. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nah, inilah orang kusta ini pintar. Tahu dia Yesus bisa menyembuhkan. Makanya dia minta tolong sama Tuhan Yesus. Kasihanilah kami Yesus. Kasihanilah kami. Ya, kasihani. Begitu juga orang yang mau diselamatkan Tuhan Yesus, orang yang minta belas kasihan Tuhan. Tidak mungkin orang Tuhan Yesus mau datang menyembuhkan 10 orang kusta ini tanpa mereka mau minta belas kasihan. Tidak mungkin. Ya, mana mungkin Tuhan Yesus datang langsung menyembuhkan mereka? Enggak. Walaupun Tuhan Yesus maha kasih, ya, maha kasih Tuhan Yesus, penuh segala kemurahan. Tapi orang yang sakit yang datang, bukan Yesus yang datang, jangan terbalik. Kalau mau diselamatkan, datang sama Yesus, ya, datang sama Yesus. Yesus Guru, kasihanilah kami, datang sama Yesus, ya. Tugas kita hanya memperkenalkan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Kalau mereka mau datang, ya puji Tuhan, ya. Kita perkenalkan, dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada keselamatan, ada. Harus kita perkenalkan. Kalau mereka mau, mereka datang, kasihanilah kami, doakanlah kami, kan begitu. Kalau ada orang yang sakit datang sama kita, diminta doakanlah kami, ya kita doakan. Seperti Yesus, kasihanilah kami. Apa yang terjadi? Ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka menjadi sembuh. Ya, Yesus mau nggak menyembuhkan mereka? Mau. Sehingga orang yang 10 tadi sembuh. Dari sini apa yang kita dapat? Yang kita dapat dari sini begini. Yesus ketika mau menyembuhkan orang, Yesus tidak banyak tanya. Tidak apa? Tidak banyak tanya. Enggak tanya dulu, kau apa agamamu sebelumnya? Enggak tanya dulu. Kau sudah dibaptis belum? Enggak ditanya dulu. Kau sudah belajar Alkitab belum? Enggak ditanya dulu. Siapa bapakmu? Siapa mamamu? Enggak ditanya dulu. Ya. Artinya apa? Artinya setiap orang yang mau datang kepada Yesus pasti disembuhkan tanpa perlu tahu latar belakangnya. Mau orang pintar, mau orang berpendidikan, mau nggak berpendidikan, mau kaya, mau miskin, Tuhan nggak perlu tahu itu semua. Siapa yang mau datang pasti sembuh, ya, nggak perlu latar belakang. Tuhan Yesus tidak perlu tanya-tanya di sini, nggak tanya-tanya apa agamamu. Kalau kau orang Yahudi baru boleh, kalau kau suku Yahudi baru boleh, kalau suku Samaria nggak boleh, nggak ada Tuhan tanya-tanya. Siapa mau datang kepada Yesus pasti sembuh. Yesus tidak tanya latar belakangnya, ya, nggak tanya. Mau orang pintar, mau nggak pintar, mau orang kaya, mau orang miskin, ya, mau keturunan siapa, mau keturunan siapapun, nggak masalah. Asal mau datang kepada Yesus pasti sembuh, ya. Nah, Yesus nggak tanya-tanya. Yesus Guru, kasihanilah kami. Ya udah, pergilah, perlihatlah diri kepada imam-imam. Gampang saja. Yesus nggak banyak bicara, nggak tanya-tanya, nggak ditanya. Nanti kalau sembuh berapa persembahanmu? Mau nggak kau nanti bergabung dulu ke gereja kami biar sembuh? Nggak perlu tanya-tanya, sembuhkan aja.
Ya. Nanti siapa yang kembali itu urusan belakang. 10 yang disembuhkan, 1 yang kembali. Itu urusan belakang. Kalau ada kembali, kalau nggak kembali pun ya nggak tahu. Ya. Artinya apa? Artinya di sini Yesus penuh belas kasihan. Minggu lalu Pak Om bilang apa? Kita harus berlimpah kasih. Bukan hanya penuh kasih, berlimpah kasih. Berlimpah kasih kita. Siapa mau minta didoakan, doakan aja. Doakan aja. Aku mau didoakan ini, doakan aja biar sembuh. Seperti Yesus. Enggak perlu banyak tanya. Siapa aja yang mau doakan. Ada masalahku begini, doakan. Enggak perlu tanya-tanya. Ya datanglah dulu ke gereja kami. Enggak perlu, doakan aja. Kalau mau datang dia datang nanti. Seperti nanti cerita ini. Ada 1 yang datang. Ya, 9 enggak datang. Ya Tuhan Yesus baik. Ya Tuhan Yesus baik. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Mau orang Samaria, mau orang Galilea, mau Yahudi, bukan Yahudi. Karena nanti yang datang tadi ternyata orang Samaria yang kembali itu, bukan orang Yahudi. Ya. Jadi kalau ada orang yang berkata kepada tolonglah kasihanilah aku, kita kasih sama seperti Yesus. Tidak perlu beda-bedakan agamanya. Jangan seperti agama orang seberang. Ya. Kalau nggak satu agamanya, ya menyewa rumahnya pun nggak dikasih. Ya, ada kayak gitu. Mau menyewa rumahnya, ditanya apa agamamu? Oh, nggak bisa menyewa di sini kalau agama lain. Ya, ada kayak gitu agama lain. Kita nggak begitu, siapa saja kasih semua orang. Ya, kita nggak seperti itu, kasih semua orang. Hari kita doakan semua orang. Itu bedanya ya. Kita lanjutkan lagi. Dikatakan di sini apa? Lalu ia memanah mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Tahu kenapa disuruh perlihatkan diri kepada imam-imam? Tahu? Karena menurut peraturan Taurat, hukum perjanjian lama, kalau orang sudah sembuh sakit kusta, harus ada persembahannya. Harus ada persembahannya kepada Tuhan. Nandakan dia sudah sembuh. Nanti dia datang kepada imam, imam sudah memeriksa tubuhnya, sudah sembuh, baru nanti orang sakit kusta tadi ada memberikan korban kepada imam itu. Itu maksudnya. Ya. Kalau orang kaya ini korbannya segini, tapi kalau orang miskin korbannya ada kecil. Nanti baca sendiri di Imamat 14. Itu panjang, itu ada 44 ayat. Panjang ya. Ada persembahannya. Nanti diperiksa imam dulu. Oh, sudah bersih dia. Sama seperti artinya apa? Artinya kalau kita sudah percaya Yesus, kita dibaptis, itu maksudnya. Datang kepada imam supaya dibaptis, supaya disahkan, itu maksudnya. Dibaptis kenal Tuhan Yesus. Baru apa? Kalau sudah dibaptis, sudah terima Tuhan Yesus ya, persembahkan dirimu, datang ke gereja, itu maksudnya. Jangan sudah dibaptis malah kembali ke dunia, enggak. Persembahkan dirimu. Apa firman Tuhan di Roma 12? Apa persembahan yang sejati? Ya, tubuhmu. Persembahkanlah tubuhmu, itulah ibadahmu yang sejati. Ya, ada persembahannya nanti kalau sudah sembuh. Ya, itu artinya. Makanya dikatakan pergilah kepada imam. Tetapi ini yang menarik. Ini yang menarik. Coba perhatikan ayat ini. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi apa? Menjadi sembuh. Ternyata kesembuhan orang kusta ini tidak langsung dikatakan Tuhan, ya aku mau sembuh. Sembuh enggak begitu. Sembuhnya di tengah jalan. Di tengah jalan sembuhnya. Apa artinya? Kadang kedatangan kita kepada Tuhan, ya enggak langsung sembuh. Langsung sembuh kita kalau datang kepada Tuhan. Apa masalah kita? Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga. Datang kepada Tuhan nggak langsung sembuh. Mau sembuhnya di tengah jalan. Jadi artinya apa? Harus ikut apa kata Tuhan. Kalau kata Tuhan pergilah kepada imam, artinya apa? Jumpailah hamba Tuhan. Maulah kau dibimbing hamba Tuhan, beribadahlah. Ya, nanti di tengah jalan sembuh. Bukan langsung sembuh, bukan. Ya, banyak orang
berpikir datang kepada Tuhan langsung sembuh, udah. Enggak. Ada yang sudah ikut Tuhan bertahun-tahun tetap miskin. Ada. Tapi kalau dia tetap percaya nanti di tengah jalan bisa kaya. Ada yang tetap miskin tapi dari anaknya kaya, diberkati dari anaknya. Macam cara Tuhan memberkati. Yang macam cara. Saya kenal ada orang, ya, dari dulu miskin sampai tua miskin, tapi anaknya sukses, sekolahnya berhasil, kerjanya bagus, terakhir anaknya kaya. Dari anaknya dia bisa membangun rumah sewa untuk bapaknya, dibangun 5 pintu, ya. Jadi bapaknya sekarang udah berkecukupan, udah enak. Kenapa? Anaknya diberkati. Kenapa? Bapaknya tetap setia dalam kemiskinan melayani Tuhan, tetap setia di tengah jalan, enggak langsung sembuh. Jadi kita ikut Tuhan jangan cepat kecewa, jangan cepat kecewa kita ikut Tuhan. Kesembuhan itu gak langsung, bisa di tengah jalan, bahkan bisa di akhir perjalanan. Di akhir perjalanan, di akhir hidupmu kau baru bisa lihat janji-janji Tuhan itu. Ya. Tapi satu yang pasti, Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan pasti menggenapi janjinya kalau sudah dijanjikan. Ya. Apa dijanjikan Tuhan? Ya, pasti Tuhan lihat. Tuhan janjikan anak-anakmu bakal selamat semua, bakal bertobat. Imani. Walaupun gak kita lihat nanti, imani anak-anakmu bertobat. Ya, imani. Anak-anakmu bakal diberkati, suamimu bakal bertobat, imani. Pasti nanti di tengah jalan, bahkan di akhir hidupnya bisa terjadi. Yang penting kita setia. Apa kata Tuhan? Pergilah kepada imam, pergi. Kalau dari awal mereka tidak pergi, bisa tak itu terjadi? Iya. Ya. Kalau mereka contohnya berkata, orang kusta tadi berkata demikian, Tuhan sembuhkanlah kami, kasihanilah kami, tapi dilihat badannya nggak sembuh. Macam mana kita ini mau pergi kepada imam? Apa mau kita perlihatkan? Kita nggak sembuh. Sedangkan Taurat bilang harus sembuhnya baru diperlihatkan. Kan itu kata Taurat. Kalau kau sembuh dari kusta, perlihatkan dirimu kepada imam sebagai bukti kau sudah sembuh. Tapi ini aneh. Mereka belum sembuh, tapi disuruh pergi. Belum sembuh mereka, tapi disuruh pergi. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Artinya apa? Mereka berjalan di dalam iman. Ya, mereka berjalan di dalam iman. Demikian juga kita dalam hidup Tuhan ini, kita harus berjalan dalam iman. Ya, berjalan kita dalam iman. Apa iman yang ditaruhkan Tuhan dalam hati? Imani. Apa janji Tuhan dalam hidupmu? Imani. Berjalan dalam iman, berjalan dalam iman. Ya. Nanti di tengah jalan pasti sembuh. Di tengah jalan pasti sembuh. Bahkan mungkin bisa di akhir perjalanan sembuh. Tapi ayat ini mengatakan di tengah jalan. Ya. Ikut Tuhan itu enggak gampang ikut Tuhan. Ya. Jangan bilang kalau ikut Tuhan pasti diberkati, jangan. Itu pembodohan dan penipuan, enggak. Ikut Tuhan itu banyak apanya ya, lika-likunya banyak, terjalnya banyak. Tapi satu yang pasti, di tengah perjalanan pasti Tuhan tolong. Ya, pasti tolong. Apa dikatakan ini? Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi sembuh, menjadi tahir. Ikut Tuhan selalu, jangan mau mundur. Kalau orang kusta ini mundur di tengah jalan, mereka nggak jadi tahir. Jangan mundur di tengah jalan, ya. Jangan mundur di tengah jalan. Kita tetap setia sampai akhir. Ya, setia sampai akhir. Ya. Kalau pernah kita baca cerita Yosua ketika mereka menyeberang Sungai Yordan. Ya. Yosua ketika menyeberang Sungai Yordan, kalau Musa menyeberang Laut Merah atau Laut Teberau. Tapi Yosua menyeberang Sungai Yordan. Ketika Yosua hendak menyeberang Sungai Yordan, apa yang terjadi? Sungai itu belum terbelah, tapi tetap mereka jalan. Bagaimana itu? Bayangkan. Sungainya belum terbelah, tapi mereka tetap jalan. Kapan sungainya terbelah? Iya. Mau kayak gitu beriman? Cuma di depan ada air, disuruh jalan. Airnya nggak terbelah, harus berani. Cuma ada itu. Berani begitu? Tapi begitulah Tuhan. Disuruh jalan, airnya masih di situ. Tapi ketika kakinya menyentuh air itu, baru terbelah. Artinya apa? Di detik-detik terakhir. Di detik-detik terakhir, air itu terbelah. Ya.
Coba kita lihat ya, supaya jangan dikira itu apa tidak benar. Coba kita lihat ayatnya di Yosua pasal 3 ya. Yosua pasal 3 ayat 13. Yosua pasal 3, coba kita lihat. Artinya apa? Ikut Tuhan itu kadang ngeri-ngeri sedap, ya. Kadang di titik terakhir dia tolong kita. Yosua pasal 3 ayat 13 ya. Yosua pasal 3 ayat 13. Coba, siapa baca? Coba Bari baca dulu coba. Biar dapat berkat. Yosua pasal 3:13. Iya. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Iya. semesta bumi berhenti dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Iya. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Iya. Kapan katanya berhenti? Ketika apa? Segera sesudah kaki. Perhatikan. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta itu berhenti di dalam air. Sesudah kakinya dulu kena air itu, barulah sungai Yordan itu terputus. Bayangkan itu, disuruh jalan ke tengah sungai, airnya masih jalan, tapi sesudah kena kakinya baru putus air itu katanya. Kadang-kadang begitu kita ikut Tuhan ini, disuruh jalan aja, udah jalan aja, ikut aja Tuhan, ikut, percaya aja. Ya, banyak saksi yang hamba Tuhan begitu. Saya tidak bisa cerita satu-satu, banyak. Di titik terakhir ditolong, dibilang Tuhan pergi ke sana beritakan Injil, nggak ada ongkosnya, pergi aja dia. Tiba-tiba naik bus, ada yang mengongkosi, ya kan, pergi ke sana nggak tahu mau kemana. Tiba-tiba ada yang mengasih tumpangan, bisa tinggal di rumahnya, ada yang mengasih makan. Tuhan cukupkan semuanya, asal mau ikut Tuhan. Ya kita pun gitu. Kalau kita ikut Tuhan, ya Tuhan tolong, ya Tuhan tolong. Jadi berjalan dengan iman, ya. Ya, kita kembali ke ayat tadi, Lukas pasal 17 tadi. Ayo, kita kembali ke ayat tadi. Lukas 17 tadi, di ayat berapa sekarang? Ya, di ayat 15. 15 ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Tuhan Allah Elohim dengan suara nyaring. Jadi di sini ketika di tengah jalan tadi dia sembuh, belum sampai kepada imam, belum. Masih di tengah jalan tadi. Ya. Masih di tengah jalan tadi, belum sampai kepada imam. Dia lihat badannya, aku udah sembuh ya, dilihat periksa badannya. Aku sudah sembuh. Ya. Dikatakan apa nih? Seorang dari mereka ketika melihat bahwa dia telah sembuh kembali. Pertanyaannya begini. Ketika dia melihat dia sudah sembuh, pasti dilihatnya juga teman-temannya yang lain sembuh. Pasti dilihatnya kan? Dilihatnya, aku sudah sembuh, teman-temanku sudah sembuh. Dia terpikir, kalau gitu aku kembalilah dulu bersyukur kepada dia yang sudah menyembuhkan. Menurut kita lah dulu ya, kita di sini. Kira-kira diajaknya nggak yang 9 itu? Diajaknya nggak yang 9 itu? Atau hanya dia sendiri aja pergi lari? Lari aja aku katanya. Atau diajaknya nggak yang 9 tadi? Cuman menurut kita lagi, diajaknya nggak? Ya, kita berandai-andai lagi. Kalau ada 10 orang, ya, disembuhkan 1 orang, ya, di dalam perjalanan pulang, ya. Ketika disembuhkan ini, ya, mungkin karena belum sembuh, kan begini, karena belum sembuh, mereka nggak mengasih bayaran. Contoh, katakanlah berobat ke dokter dulu, karena belum sembuh, mereka nggak bayar. Tapi di tengah jalan satu sembuh, dia berpikir, kalau gitu, aku sudah sembuh, bayarlah dulu kesembuhanku ini. Kan ibarat begitu ya, Tuhan. Jadi yang 9 orang tadi tentu pasti kalau kita pikiran normal, yang 1 orang tadi pasti ngajak itu, yang 9 tadi. Kita kan sudah sembuh. Ayolah kita bayar kesembuhan kita. Artinya kita bayar itu, ayolah kita bilang terima kasih. Ya, karena tadi ketika mereka pergi,
Mereka masih dalam keadaan kusta, jadi mereka nggak bilang terima kasih. Apa mau dibilang terima kasih, orang masih sakit, ya kan? Tetapi dalam perjalanan mereka sudah sembuh. Ya apa salahnya kembali bilang terima kasih? Ya apa salahnya? Tetapi jadi pertanyaan, ketika satu orang ini sembuh, dia melihat dirinya sembuh, dia terpikir untuk berterima kasih kembali. Secara manusiawi lah, diajaknya nggak yang 9 itu? Hah? Diajaknya nggak yang 9 itu? Karena kan tadi kan itu satu kelompok, satu teman. Diajak lalu. Iya kan diajak, ya kan? Pertanyaannya kenapa yang 9 ini nggak mau? Nah itu coba, kenapa yang 9 ini nggak mau? Apa kira-kira alasan mereka nggak mau? Hah? Apa kira-kira alasan? Kenapa hanya satu yang nggak? Iya. Mereka nggak mau memberikan memberikan dirinya sama Tuhan. Mereka mau bebas. Mereka mau bebas. Mereka nggak mau. Nanti kalau aku datang nanti ada permintaan yang lain-lain. Kan gitu kan? Kalau kita disembuhkan kan, nanti kalau kita datang nanti ada permintaan yang lain-lain. Kan gitu kan? Jadi lebih bagus melarikan diri. Ya? Yang 9 orang tadi berpikir, gua salah. Saya yakin pasti mereka berbincang-bincang itu. Yang 9 orang lagi itu, kau aja lah pergi, kami nggak mau lah. Kenapa? Nanti diminta sama kami yang lain katanya. Diminta aja. Terakhir apa? Kalau kalian nggak mau pergi, aku tetap pergi. Aku tetap pergi. Walaupun diminta yang lain-lain, aku akan berikan. Kenapa? Karena aku sudah sembuh. Kenapa? Yang satu orang ini tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Yang 9 orang lagi nggak tahu bersyukur, nggak tahu berterima kasih. Bahkan mereka mementingkan diri sendiri. Kalau sudah sembuh sudahlah. Udahlah, sudah sembuh ya udahlah. Nggak ada apalagi mumpung gratis. Ya, inilah orang-orang yang suka gratis. Ya, orang-orang suka gratis ya beginilah modelnya. Nggak tahu terima kasih. Orang-orang, jadi jangan mau ya, jangan mau jadi orang yang suka gratis ya. Ya, jangan mau jadi orang yang suka gratis. Orang yang suka gratis itu nggak tahu terima kasih. Kalau orang sudah disembuhkan, ya kasihlah persembahan, kasihlah persembahan, ya kasih persembahan. Nah, kalau nggak kita nggak tahu terima kasih itu namanya orang-orang nggak tahu terima kasih kepada Tuhan. Kita perhatikan ayat ini lagi ya. Ayat 15. Seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa dia telah sembuh kembali sambil memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Tahu dia kesembuhan itu dari siapa? Dari siapa? Dari Tuhan. Jadi dia memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita ada pertolongan, tahu kita Tuhan yang menolong kita. Ya, jangan katakan, oh ini kekuatanku, ini kehebatanku, ini kepintaranku. Jangan. Kalau saudara bisa naik kelas, bisa lulus ujian, bisa masuk universitas negeri atau universitas yang terkenal, jangan katakan ini kehebatanku, jangan. Itu kesombongan, itu jangan katakan ini kepintaranku, jangan. Jangan katakan. Kalau saudara bisa menghasilkan uang, ya, bisa dapat banyak pelanggan, pembelian apa, penjualan melonjak apa. Jangan katakan ini kekuatanku, ini kepintaranku, jangan. Muliakanlah Tuhan. Muliakan Tuhan. Dalam segala berkat yang kita terima, muliakanlah Tuhan. Muliakanlah, terpujilah Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Seperti orang yang kembali ini. Ia memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Dengan suara nyaring. Jadi muliakan Tuhan itu jangan pelan-pelan ya. Kalau nyanyi-nyanyi ya, kalau nyanyi rohani, jangan di mulutnya aja. Teman sebelahnya pun nggak dengar suaranya, suara nyaring. Pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan suara nyaring. Kalau tahu kita diberkati, puji Tuhan dengan suara nyaring. Kalau tahu kita sudah sehat, bisa beribadah sehat-sehat, puji Tuhan dengan suara nyaring. Ya, keluarkan suara kalau puji-pujian ya, jangan diam-diam. Itu menandakan apa? Menandakan sudah ditolong Tuhan. Iya, menandakan sudah bersyukur kita, puji Tuhan dengan suara nyaring. Ya, jangan takut. Jangan pelan-pelan suaranya.
Ayo ayat 16 apa dikatakan? Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang iya, ternyata orang asing. Dengan kata lain orang kafir. Kita ini orang kafir kita ini. Jadi jangan marah kalau dibilang orang kafir, jangan. Ya, kita itu orang kafir kita ini, orang Samaria. Itu artinya. Iya, di luar Yahudi. Ya, kita ini orang Samaria kita. Enggak masalah kita orang bukan Yahudi, enggak masalah. Yang penting apa? Yang penting kita tahu bersyukur. Itu yang penting. Mau kau orang kafir, mau kau orang apa, orang miskin enggak berpendidikan, itu enggak masalah di hadapan Tuhan. Ya, yang penting kita tahu kembali dan bersyukur. Itu yang penting. Ya. Kita orang yang tahu berterima kasih. Tahu kita berterima, tahu kita siapa yang menolong kita. Tuhan yang menolong kita. Kita muliakan Dia, kita puji Dia. Ya. Lalu Yesus heran. Dia 17 Yesus heran. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Perhatikan ayat ini. Dari mana Yesus tahu 10-nya tahir padahal Yesus tidak lihat? Kan nggak dilihat Yesus 10-10-nya tahir kan? Orang 10-nya sembunyi di tengah jalan. Ya kan? Kan Yesus nggak lihat. Tapi dari mana Yesus tahu? Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir kan? Yesus tahu siapa yang ditolongnya. Yesus tahu siapa yang ditolongnya. Kalau saudara mengalami pertolongan Tuhan, Yesus tahu Tuhan yang tolong itu. Pertanyaannya sekarang, apakah yang ditolong ini tahu berterima kasih? Itu sekarang. Walaupun yang dipikir 9 orang tadi itu nggak tahu, Pak. Kan nggak tahu dia kita sembuh apa enggak. Kita kan sembunyi di tengah jalan. Kita lari aja. Enggak, Yesus tahu. Kenapa? Dia maha tahu. Dia maha tahu. Yesus tahu semuanya sembuh. Tapi kenapa 9 orang pulang? Padahal Yesus nggak lihat. Yesus nggak lihat dari 9 orang itu sembuh. Karena sembunyi di tengah jalan. Di manakah yang ke-9 orang itu? Kemana yang 9 orang itu? 9 orang tak tahu terima kasih. Jadi kalau kita pakai persentase, kalau 10 orang satu yang tahu terima kasih, berarti berapa persen? Berapa persen? 10%. Ya 10%. Hanya 10% lah orang yang disembuhkan Tuhan tahu terima kasih. Bayangkan, sedikit kali kan? Jadi kita mau di bagian yang 10% atau mau di bagian yang 90%? Ya mau bagian 10 kan? Sedikitnya. Ya. Jadi kita datang beribadah kepada Tuhan, bawalah hati yang bersyukur. Ya, jangan datang beribadah hanya untuk apa? Untuk apa namanya? Hanya untuk rutinitas. Datang menunjukkan bajunya yang baru. Jangan. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Aku bersyukur Tuhan, dalam minggu ini aku diberkati, aku sehat. Aku bisa makan enak, makan KFC. Ya. Apa makanan yang enak? Bisa. Ya, bisa dimakan yang enak. Bersyukur. Tuhan suka dengan orang bersyukur. Yang 90%, yang 9 orang tadi nggak tahu bersyukur. Ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Tuhan? Kemana mereka? Bahkan ke gereja pun nggak datang. Ke gereja pun nggak datang, nggak mau memuliakan Tuhan. Padahal diberikan Tuhan nafas kehidupan, diberikan Tuhan rezeki, bisa makan setiap hari, diberikan Tuhan bisa dapat pendidikan yang baik. Banyak pemberian Tuhan yang baik, tapi tidak ada yang mau datang memuliakan Tuhan beribadah. Gak ada yang mau datang memuliakan Tuhan. Ya. Bahkan bukan hanya sekedar beribadah sekali seminggu. Kalau kita mau Kristen yang benar, kita harus menjaga jam-jam doa kita, jam doa pagi, jam doa petang, ada itu. Kalau kita Kristen yang benar, jam 2 pagi ada, jam 2 petang ada. Bukan hanya sekali seminggu datang. Ya, kemana yang 9 orang tadi
berkati orang setiap hari, ku kasih nafas kehidupan, ku kasih rezeki biar bisa dapat makanan, ku kasih kesehatan, ku kasih perlindungan, setiap hari dilindungi dalam perjalanan, tapi nggak pernah bersyukur. Ya, tidak ada di antara mereka yang kembali untuk melihat selain daripada orang asing ini. Kenapa dikatakan orang asing? Hah? Tahu kenapa dikatakan orang asing? Karena orang Samaria tidak begitu mengenal ajaran Yahudi, enggak. Orang Samaria itu bukan orang Yahudi, jadi mereka enggak begitu kenal ajaran Yahudi, enggak. Nah, tapi dia tahu bersyukur, sehingga dia diselamatkan. Ya, ayat 19, coba kita baca ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Pertanyaannya begini, yang 9 tadi sembuh enggak? Sembuh. Kepada yang 9 tadi diucapkan enggak? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ucapkan enggak? Tidak, karena kembali. Iya. Jadi apa artinya? Artinya keselamatan itu bukan kesembuhan. Sembuh pun kau kalau enggak selamat sia-sia. Selamat jiwa. Iya. Ya, yang 9 tadi selamat, sembuh. Tapi nggak dapat dia ucapan ini, imanmu telah menyelamatkan engkau, nggak dapat. Ya. Jadi jangan pikir perkataan imanmu telah menyelamatkan engkau itu maksudnya kesembuhan, enggak. Artinya imanmu telah menyelamatkan, kau sudah datang. Kedatanganmu itulah imanmu. Iya, tindakanmu bersyukur itulah imanmu. Imanmu yang mau bersyukur itulah membawa keselamatan. Itu maksudnya, imanmu yang mau datang bersyukur tadi. Iya, bukan kesembuhan itu maksud. Kenapa? Karena yang 9 tadi pun sembuh. Ya. Jadi kalau dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau, itu bukan berbicara kesembuhan. Karena imanmu yang menyelamatkan engkau ini tidak diucapkan kepada yang 9 tadi. Ini diucapkan hanya kepada yang mau datang itu. Sampai sini paham? Ya. Jadi apa yang penting? Yang penting keselamatan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Beda kalau perkataannya imanmu telah menyembuhkan. Beda. Jadi ini berbicara keselamatan, bukan kesembuhan. Yang 9 bisa sembuh, belum tentu selamat. Tapi kalau yang 1 sembuh, beriman kepada Yesus, baru selamat. Inilah yang dikatakan tadi. Banyak orang berbondong-bondong ke gereja. Siapa itu tadi itu? Rasul Lubis itu. Itu mencari kesembuhan, bukan mencari keselamatan. Mereka bisa sembuh, bisa sembuh. Tapi apakah mereka selamat? Enggak. Butuh iman. Imanmu yang menyelamatkan, iman kepada Yesus. Mau datang tersungkur di kaki Yesus. Ini tersungkur nggak di kaki Yesus dia? Satu orang tersungkur di kaki Yesus, yang lainnya nggak tersungkur. Ya, perhatikan baik. Kesembuhan, kesehatan, kekayaan, kemakmuran, apapun itu kesejahteraan, itu nggak ada artinya semua itu kalau kita nggak selamat. Nggak ada artinya ya. Keselamatan yang penting. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ya, ayat penutup ya, kita buka Matius 16 ayat 26. Ayat penutup ya. Matius 16 ayat 26. Ayo kita baca Matius 16, sama-sama kita baca yuk sebagai ayat penutup. Supaya kita mengerti keselamatan yang penting. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu bukan berbicara kesembuhan, tapi bicara keselamatan. Imamat 16 ayat 26 ya, sama-sama kita baca yuk. Dapat semua? Imamat 16 ayat 26 sama-sama kita baca yuk. 3, 2, 1. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kau peroleh pun seluruh dunia ini, kau apapun kita miliki dunia ini, kalau kita nggak selamat, nggak ke surga, nggak ada artinya. Ya. Jadi kalau kita melayani Tuhan, bawa orang ke surga. Ya, bawa orang ke surga. Jangan hanya sekedar
didoakan supaya dia sehat sembuh, tapi yang penting jiwanya, selamatkan jiwanya, bawa ke surga. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat firman yang singkat ini Tuhan. Kami mau Bapak menjadi orang seperti orang kusta itu yang kembali kepada Yesus, yang mau tersungkur di kaki Yesus, bersyukur Bapak, memuliakan Bapak, memuliakan Engkau Bapak, bahwa kami sudah diselamatkan. Bukan hanya karena kesembuhan Bapak, tapi karena kami mengenal Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom untuk kita semua. Shalom. Terpuji nama Bapa di surga untuk firman Tuhan siang hari ini. Berarti kita udah tahu perbedaannya ya. Tadi 10 orang menerima kesembuhan, tetapi 1 orang yang datang kembali kepada Yesus. Sama seperti sekarang ini, di mana-mana ada mujizat. Oke, di mana-mana. Makanya saya katakan tadi, hujan awal itu pas Pentakosta, pas rasul-rasul, kesembuhan, mujizat terjadi di sana. Tetapi dengar baik-baik, hujan akhir. Amin. Hujan awal pada masa Pentakosta, hujan akhir sekarang. Artinya kesembuhan banyak terjadi di mana-mana. Bahkan ada itu pendeta mana itu ya, bahkan di pinggir-pinggir jalan cuma digini-gini kan aja orang sembuh orang. Pendeta di Simon kan, digini-gini kan aja. Dulu bertanya-tanya kita depannya jawabannya. Ya, pendeta di Simon itu bisa cuma apa sampai ke apa lagi? Mana lagi dibuang ke dalam itu segini-gini kan sembuh. Tetapi haleluya. Kebenaran firman Tuhan dibukakan. Adakah yang kembali? Adakah yang kembali? Adakah seperti salah satu dari ke-10 kusta itu, padahal orang Samaria, orang yang tidak Yahudi. Haleluya. Jadi sekarang ini, tetapi puji Tuhan juga ya, mungkin cara Tuhan lain itu. Berarti bandingannya 10 yang menerima kesembuhan, 1 yang selamat. Selamat jiwanya maksudnya, selamat mengikut Yesus. 10 yang disembuhkan, terserah mau agama apa, mau suku apa, mereka harus tahu Yesus penyembuh. Tetapi dari 10 itu cuma 1 yang menerima keselamatan. Artinya 1 yang datang bertobat kepada Yesus. Haleluya. Jadi kepada kita anak-anak Tuhan, ada juga yang mau kita ambil firman Tuhan. Contoh seperti tadi, waktu dikatakan Tuhan Yesus, yang sakit kusta ini ya. Kalau semalam saya nonton ada di apa itu, tapi orang gila yang kerjanya suka ngamuk lah, ngamuk. Mereka ngamuk gitu sehingga mereka dipasung, mereka dibuat di hutan. Jadi saya lihat ada satu pribadi, tapi memang bukan Kristen ya, dia bisa membebaskan orang-orang yang gila. Oke, tetapi bukan Kristen, mereka hanya bisa menyembuhkan jiwanya lah gitu, tetapi tidak membawa kepada keselamatan. Nah, seperti itulah orang kusta. Orang kusta itu tinggalnya harus di hutan, tidak boleh berbaur dengan orang-orang yang sehat. Nah, ketika mereka tahu Yesus adalah penyembuh, mungkin keluarga mereka juga bilang ya, Yesus penyembuh, tapi mereka belum berjumpa Yesusnya. Nah, suatu masa ketika mereka ada kesempatan berjumpa Yesus, mereka minta tolong kepada Yesus. Mereka tidak berani dekat-dekat, karena mereka tahu mereka siapa, Tuhan siapa. Jadi gini, mana mungkin kita boleh dekat. Tetapi Tuhan bilang, pergi tunjukkan kepada imam. Kalau di perjanjian lama, imam yang harus memutuskan dia benar-benar tahir, dia benar-benar sembuh atau tidak. Imam yang harus memutuskan. Nah, seperti itu. Jadi bagi kita yang ada di sini, mungkin jawaban doa seperti orang kusta tadi. Kata Tuhan, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam. Aduh, bagaimana memperlihatkan diri? Kami aja masih borok-borokan nih. Kami aja tak boleh masuk ke kampung. Kayak mana kami mau masuk ke apa? Menjumpai imam-imam itu di kota, di rumah Tuhan. Tetapi tindakan iman harus ada. Demikian juga kita ya, datang kepada Yesus sama seperti tadi. Haleluya. Mungkin ketika kita datang, Tuhan memanggil kita, belum berubah. Ekonomi kita belum berubah, kesehatan kita mungkin belum berubah, anak-anak juga belum berubah, orang tua juga yang didoakan belum berubah. Tetapi kata Tuhan, lanjut jalan. Amin. Lanjut jalan, ikut tetap Tuhan Yesus. Amen. Di tengah jalan Tuhan yang tahu, sama seperti ibu. Nah, kalau
Sepanjang ceritanya nanti, Tuhan yang memanggil ibu dari orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang tidak layak dipandang dari ukuran manusia. Tetapi karena ketika ibu terima Tuhan Yesus, percaya, di dalam ibu berjalan mengikut Tuhan Yesus, diberi Tuhan mujizat. Amin. Diberi mujizat. Haleluya. Apa yang ibu harapkan dari Tuhan Yesus dikasih di tengah jalan, di tengah perjalanan mengikut Tuhan Yesus. Demikian terjadi kepada kita. Jadi kalau didoakan belum sembuh, jangan menyerah. Diminta sama Tuhan Yesus belum dijawab, jangan menyerah. Di tengah jalan, Tuhan yang tahu tengah jalan kita itu di mana. Haleluya. Mari bangkit berdiri sampai di sini. Haleluya. Kita berdiri semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengar kebenaran firman pada siang hari ini. 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Tetapi mereka cuma satu yang pulang bersyukur kepada Tuhan. Balik kembali menjumpai Tuhan Yesus. Mengucapkan terima kasihnya. Bahwasanya dia sudah sembuhkan. Bapak, biarlah kami seperti salah satu orang yang balik itu Bapak. Artinya semua mujizat kesembuhan berkat yang kami terima, kami datang kepada Tuhan mengatakan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami datang beribadah kepada Tuhan untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikannya. Berkati firman-Mu. Mungkin kami sebagai hamba-Mu Bapa terbatas berkata-kata, terbatas untuk memberi pengertian kepada anak-anak-Mu ini. Tetapi biarlah Engkau Roh Kudus menambah-nambahi pengertian di hati pribadi lepas pribadi, menambahkan pengertian-pengertian sehingga pas firman-Mu itu dimengerti oleh kami semua Bapa. Terpuji nama-Mu, berkati firman-Mu. Sebentar kami memberi persembahan, berkati tangan-tangan kami Bapak. Jika kami pun belum bisa memberi persembahan pada saat ini, itu tidak menjadi masalah di hadapan Tuhan. Artinya kami harus beriman kepada Tuhan. Suatu saat Tuhan akan memberkati kami. Amen. Sehingga kami akan bisa memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Seberapapun yang bisa diberi, berkatilah itu Bapa, kuduskanlah itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mempersembahkan persembahan kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Satu pujian bagi Bapa di surga. Haleluya. Kesukaan besar. Mari bangkit berdiri yang bisa berdiri. Orang tua kami nggak usah dipaksa kalau nggak bisa berdiri. Haleluya. Bomdian, silakan doa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih bahwa hadirat-Mu senantiasa berada di tengah-tengah kami, sehingga ketika kami mendengarkan pujian penyembahan dalam firman Tuhan pada saat hari ini, kami sungguh dikuatkan, kami sungguh dibangun, kami sungguh disembuhkan, sehingga kami semakin mengerti apa yang menjadi panggilan kami di dalam Engkau Tuhan,
supaya kami terus belajar taat dan taat apa yang Tuhan mau taruhkan dalam hidup kami. Terima kasih, berkati hamba-hambamu yang melayani pada hari ini. Biarlah setiap kehidupan dan pelayanan mereka pada hari ini itu menjadi penyembahan yang harum, menjadi pujian yang harum bagi setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan pujian penyembahan dari tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Biarlah setiap kami Tuhan yang pada saat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kami mengalami sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa kami. Biarlah pada saat ini Tuhan, kami yang ada di Indonesia Tuhan, kami melihat ada penuaian besar terjadi di bangsa kami. Apapun yang terjadi di sekeliling kami di Indonesia Tuhan, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus sedang bergerak mulai dari Sabang sampai Merauke, bahwa Roh Kudus sedang bergerak, firman Kristus sedang bergerak untuk menuai jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan bahwa bangsa kami itu dilindungi, bangsa kami Indonesia itu semakin bangkit dan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan untuk Indonesia. Maka bangkitkan juga Tuhan gereja-gerejamu yang ada di bangsa ini untuk semakin berani menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi setiap umat yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa-bangsa lain, khususnya pada